Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini di rumah? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Pagi ini kita berjumpa kembali di Sekolah Tercinta SMP Pus Darussalam Lawang. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 semester genap SMP Plus Darussalam Lawang. Masih tetap bersama saya Ibu Sumiati. Sebelum kita mulai pembelajaran pagi ini, mari kita awali dengan membaca doa dan Asmaul Husna bersama-sama. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan dan dilancarkan. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل برحمتك يا عليم يا رب العالمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi, Ya Mu'is, Ya Mudhil, Ya Sami, Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Mukit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Musi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Somad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Bar, Ya Tawab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya
mulki ya dzal jalali wal ikram. Ya muqsit ya jami ya khani ya mughni ya mani ya dar ya nafi ya nur ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasid ya sabur ya Allah ya Allah. Kali ini kita sudah masuk bab ke-9, yakni tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu, pertemuan pertama. Kompetensi dasar nanti yang harus adik-adik capai antara lain 1.9 menunaikan sholat Jumat sebagai implementasi dari pemahaman ketaatan beribadah. 2.9 menghayati perilaku peduli terhadap sesama dan lingkungan sebagai implementasi dari pelaksanaan sholat Jumat. 3.9 memahami ketentuan sholat Jumat. 4.9 mempraktikkan sholat Jumat. Ini adalah kompetensi dasar yang harus adik-adik capai pada bab 9 ini. Tujuan pembelajaran bab 9 ini yakni antara lain menunjukkan tata cara sholat Jumat, menjelaskan pengertian dan dasar hukum sholat Jumat, menjelaskan syarat mendirikan sholat Jumat, menerangkan perbuatan sunnah terkait dengan sholat Jumat, dan menerangkan beberapa halangan melaksanakan sholat Jumat. Coba renungkanlah. Hari Jumat disebut juga Sayyidul Ayyam, artinya tuannya hari. Hari Jumat mempunyai keistimewaan dibanding hari lain. Kata Jumat diambil dari kata jamaah, yang artinya berkumpul, yaitu hari berkumpulnya umat muslim untuk melaksanakan kebaikan berupa sholat Jumat. Salah satu bukti keistimewaan hari Jumat adalah disyariatkannya sholat Jumat, yaitu sholat duhur berjamaah pada hari Jumat. Bahkan mandinya hari Jumat pun mengandung unsur ibadah, karena hukumnya sunnah. Imam Syafi'i menjelaskan sunnahnya mandi pada hari Jumat, meskipun sholat Jumat dilaksanakan pada waktu sholat duhur. Namun mandi Jumat boleh dilakukan semenjak dini hari setelah terbit fajar. Salah satu hadis menerangkan bahwa siapa yang mandi pada hari Jumat dan mendengarkan khutbah Jumat, maka Allah akan mengampuni dosa di antara dua Jumat. Oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menyertakan niat setiap mandi di pagi hari Jumat, karena hal itu akan memberikan nilai ibadah pada mandi kita. Inilah yang membedakan mandi di pagi hari Jumat dengan mandi-mandi yang lain. Tapi jangan lupa persiapkan juga diri kita untuk sholat Jumat dengan sebaik-baiknya. Coba cermati keempat gambar berikut. Ini adalah waktu menunjukkan sholat Jumat, yakni pada waktu duhur. Kedua, sholat Jumat di dalamnya terdapat khutbah Jumat atau himbauan ajakan untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, sholat Jumat wajib hukumnya dilaksanakan secara berjamaah. Dan keempat, yakni amalan sunnah pada hari Jumat, mulai dari perbanyak berdoa, mandi, memakai parfum, bersiwak atau sikat gigi, berpakaian yang indah. Indah tidak harus selalu baru, tapi bersih dan rapi serta layak digunakan. Lebih awal datang ke masjid, membaca surat Al-Kahfi dan memperbanyak sholat Nabi. Pengertian sholat Jumat. Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat.
hukumnya wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Sholat Jumat pada prinsipnya sama dengan sholat wajib yang dilaksanakan secara berjamaah. Sholat Jumat adalah sholat wajib atau fardu ain yang dilaksanakan oleh setiap muslim laki-laki dalam setiap minggunya pada hari Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan secara berjamaah dan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Agar sholat Jumat dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, maka kalian harus mengetahui ketentuannya sebagai berikut. Dalil nakli perintah untuk melaksanakan sholat Jumat tersebut di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 9 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul qurba dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Saking wajibnya sholat Jumat, maka sampai kita disuruh meninggalkan jual beli saat mendengar sholat azan. Syarat wajib sholat Jumat. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut, yakni yang pertama yaitu beragama Islam, kedua balik atau dewasa, anak-anak belum diwajibkan, ketiga berakal, orang gila juga tidak wajib, keempat, laki-laki, perempuan tidak wajib. Kelima, sehat, orang yang sakit atau berhalangan juga tidak diwajibkan. Menetap atau bermukim, orang yang sedang dalam musafir juga. Syarat syah mendirikan sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu, tidak sah mendirikan sholat Jumat di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Dilaksanakan secara berjamaah, tidak sah hukumnya apabila sholat Jumat dilaksanakan sendiri-sendiri. Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah orang untuk dapat mendirikan sholat Jumat. Sebagian ulama mengatakan minimal 40 orang dan ada yang mengatakan minimal 2 orang. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi dari Anas bin Malik yang artinya sesungguhnya Rasulullah SAW sholat Jumat ketika matahari telah tergelincir. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang D yakni sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. 3 yakni khutbah Jumat. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib pada jamaah sholat Jumat. Perhatikan rukun dan syarat khutbah Jumat berikut ini. Yang pertama yakni rukun khutbah Jumat. Mengucapkan puji-pujian kepada Allah, membaca sholawat atas Rasulullah, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat atau nasihat, membaca ayat Al-Quran pada salah satu 2 khutbah, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Ini adalah rukun khutbah, maka tidak boleh ada yang tertinggal atau terlewat. Syarat khutbah. Khutbah memiliki syarat yang pertama dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tinggi dan mulai bergerak ke condong barat. Jumat dilaksanakan dengan berdiri jika mampu. Khotbah adalah duduk di antara 2 khutbah. Khotbah disampaikan dengan suara yang keras dan jelas. Khotbah dilaksanakan secara turut jarak antara keduanya. Khotbah suci dari hadas dan najis. Khotbah aurat. Sedangkan sunnah khutbah antara lain khutbah dilaksanakan di atas mimbar atau tempat yang tinggi. Khutbah disampaikan dengan kalimat masih terang dan dipahami. Khotib menghadap ke jamaah sholat Jumat. Khotib membaca sholawat atau yang lainnya di antara 2 khutbah. Khotib
menertibkan 3 rukun, yakni yang dimulai dengan puji-pujian, sholat Nabi dan wasiat. Jamaah sholat Jumat hendaklah diam, tenang, dan memperhatikan khutbah Jumat. 7. Khotib hendaklah memberi salam. 8. Khotib hendaklah duduk di kursi mimbar sesudah memberi salam dan mendengarkan azan. Melaksanakan sholat Jumat, yang pertama yakni meluruskan shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat berjamaah adalah lurusnya shaf dan rapatnya barisan. Kedua, ketika khotib sedang berkhutbah tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat khutbah berlangsung menjadikan sholat Jumat sia-sia. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jika engkau berkata pada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, dan khotib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis lainnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda yang artinya, barang siapa yang berbicara pada saat imam khutbah Jumat, maka ia seperti keledai yang memikul kitab, sedangkan yang mengingatkan orang untuk diam, maka tidak sempurna sholat Jumatnya. Hadis riwayat Ahmad. Sampai sini materi kita hari ini. Halangan sholat Jumat. Hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk tidak boleh sholat Jumat adalah sebagai sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Musafir, yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat. Daripada sholat Jumat yakni memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lain. Misal jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan hidup, kita bisa membantu mereka. Jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita bisa menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita bisa langsung menasihatinya. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan bertakwa, sekaligus saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf nahi munkar. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja kita karena terbiasa melihat orang-orang bersemangat beribadah di masjid. 5. Melipat gandakan pahala kebaikan kita. 6. Membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Selanjutnya yaitu panduan tugas. Kerjakan modul PAI halaman 86 sampai 89, kemudian difoto. Tulislah isi khutbah sholat Jumat di masjid dekat rumahmu pada buku tulis PAI dengan format nama masjid, nama imam, nama khotib, tema khutbah, dan isi dari khutbah sesuai dengan rukun tadi. 3. Setelah dikerjakan, kemudian foto dan kirim ke WA 085855964722. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wahdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta. Allahumma ighfir li masyayikhina wa liman 'allamana warhamhum wa akrimhum biridwanikal 'azim fi maqadis sidqi 'indaka ya arhamar rahimin.
Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.